Berilah kami hati seperti hati Bapa dan pikiran seperti yang dalam hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Masih semangat? Semangat. Kalau kita berpuasa hari Jumat kita harus tetap semangat ya. Hari ini aku mengambil temanya itu
kasih, dan kita boleh membaca firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita membacanya secara bergantian. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, kita mulai. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin untuk firman Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan tentang kasih. Kasih itu sabar, tidak marah-marah. Kasih itu murah hati, tidak cemburu. Nah, di sekolah ini juga kita kan pelayanan, kita mengasihi anak-anak dan setiap hari kita belajar untuk sabar dengan semua perilaku atau tindakan anak-anak terhadap kita. Baik kelas khusus atau kelas reguler, kita harus tetap mengajarkan mereka dalam kasih, mengajarkan mereka dalam kasih. Kasih itu salah satu hal yang seringkali dibahas di Alkitab. Banyak kan di ayat-ayat Alkitab itu pelajarannya tentang kasih, terutama itu yang paling aku ingat sih kayak di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, oleh karena itu saya mau maksudnya gini, kasih itu kita diajarkan Tuhan kasih. Sebelum itu, apakah kita sudah mengasihi diri kita sendiri, kita sudah mengasihi saudara kita sudah benar-benar mengasihi saudara-saudara kita, tetangga, lingkungan kita, seperti itu. Kasih, firman Tuhan tentang kasih begitu hebat. Namun apa artinya tanpa perbuatan? Kita sering mengucapkan kasih, tapi perbuatan kita tidak kasih. Misalnya nih, aku bilang aku mengasihi Miss Julie, tapi di dalam hatiku aku nggak mengasihi dia, misalnya karena dia cerewet misalnya, atau dia nadanya terlalu keras, aku misalnya orangnya baperan kayak gitu misalnya ya. Jadi mungkin aku bilang di mulut aku ini aku mengasihi Miss Julie misalnya, tapi di diri aku atau tindakan aku seperti tidak mengasihi dia, misalnya mengucapkan shalom juga aku tidak mau, atau misalnya aku menyalom dia juga aku tidak mau, tapi aku bilang aku misalnya mengasihi Miss Julie, itu tidak baik gitu teman-teman. Itu contoh, jangan ditiru misalnya seperti itu. Jadi kalau kasih itu kita harus benar-benar mengasihi, melayani, dan dengan hati ikhlas. Kalau kita mengasihi orang itu harus ikhlas dan tulus. Karena orang tua saya juga mengajarkan seperti itu. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Nggak boleh dengan terpaksa, atau misalnya kita bersungut-sungut gitu. Nggak boleh, ini kan tugasmu, ini tanggung jawabmu. Tapi kalau misalnya kita mampu melakukan itu, kita lakukan aja. Kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti yang biasa dikatakan Ibu Hilda, kita melakukan semua yang kita lakukan di tempat ini itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti itu. Kasih itu harus ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di mana-mana kita berada. Seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan kasih kita setiap hari dengan tindakan dan perbuatan, dan menjadikan kasih sebagai tujuan akhir kita. Kasih itu abadi, dan kita kalungkan kasih itu di dalam diri kita, terutama di hati kita. Dan seperti aku sering baca firman Tuhan, hukum kasih itu ada dua. Yang pertama itu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aku mau ini bukan cuma firmannya bukan cuma untuk aku yang
sering baper, dan aku juga introspeksi diri. Dan untuk semua mentor juga dikalungkan kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Dan amin untuk firman Tuhan. Dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, baru saja kami membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan firman-Mu dapat melekat di hati kami Bapa. Ajarkan kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih yang tidak cemburu, kasih itu sabar, murah hati, tidak marah-marah Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelayan yang setia ya Bapa. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua. Terima kasih Kristina. Kasih itu di atas segalanya ya. Jadi bersyukur buat siang ini kita diingatkan gitu ya, karena yang mana sih pelayanan kita khususnya di tempat ini ya. Kasih ya siapa juga. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu. Bapak ada di pelayanannya. Terima kasih buat dukungannya juga bagi kami para mentor, khususnya di hari Jumat ya, yang sangat amat hektik sekali, tapi hari ini berkurang personil ya. Jordan sakit gitu, jadi hanya ada 5 orang itu sakit. Terima kasih buat bantuannya, buat mendukung kami semua sehingga kita bisa melakukan setiap pembelajaran di setiap kelas dan lain. Kemudian untuk pengumuman, kita ini sudah mendekati akhir semester 1 ya, jadi kurang lebih 3 minggu lagi, 3 minggu efektif yang kita bisa memberikan pembelajaran untuk anak-anak. Dan memang justru dalam 3 minggu ini ada banyak acara yang harus kita selesaikan gitu. Nah, yang terdekat ini memang Hari Guru, jadi kita akan adakan di hari Selasa tanggal 26 November. Ya, jadi memang berubah itu karena tadi 27, ternyata 27 itu ada pilkada serentak gitu. Jadinya kita adakan di tanggal 26 dan nanti biasanya Miss Lina dan Miss Ria yang akan menangani. Diadakannya di sini jam 9 sampai jam 11, dan itu tidak ada pembelajaran, tidak ada ekspor seperti biasa ya kalau ada kegiatan. Ya, yang terdekat hanya itu, kita tolong disiapkan dengan baik semuanya. Nanti ya pasti mau dukungan juga ya kalau Pak sama Ibu, Terus kita bisa kelas itu kita tahu kayak nanti yang foto harus ada dokumentasi, soalnya ini murid kita sekarang 54 semuanya, dan itu memang semuanya bergabung, itu semua bergabung ya. Jadi memang SD saya gabungkan karena saat ini kan masih 5 orang ya, jadi masih saya gabungkan untuk kegiatan ini gitu. Jadi itu akan kita ya kami sama-sama untuk ayo. Itu saja sih yang terdekat. Terus semangat melayani anak-anak, sehat-sehat semuanya. Syukur buat para mentor saya, khususnya berterima kasih buat kerja kerasnya selama 1 minggu ini, luar biasa kali ya. Itu saja dari saya, dan nanti ada ya, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih untuk kerja keras dan kerja cerdas kalian semua selama 1 minggu ini, karena saya percaya tanpa hati ketulusan, tanpa kasih ya kita nggak mungkin bisa melakukan dengan baik apa yang kita kerjakan ya. Jadi menghadapi tantangan setiap hari itu perlu yang namanya kasih ya, kesabaran ya, kasih berarti dari
ya hampir 90% ya, jadi mendekati 100%. Ya, ada keceplosan, ada ketidaksabaran. Tadi Pak Rofi mengaku bahwa dia agak nggak sabar mengenai ya. Pak Rofi sendiri udah hands up ya, bersyukur nih Bu Lia dan istri dan ini nggak hands up, jangan sampai ya. Sebelum Tuhan katakan selesai, ternyata selesai dulu ya. Kalian harus bisa berjuang. Dan terima kasih Bu Yuli yang sudah membantu saya ya untuk bisa menggantikan saya memasak ya dan kedepannya terus doakan untuk puji Tuhan ya, kita sudah di-approve dengan apa namanya itu saya kemana ya jadi yayasan kita itu ternyata tidak ada kata Kristennya ya. Kemarin saya sudah ke apa namanya ke apa sih itu tuh namanya bagian yang lurus itu Dignas ke notaris ya, puji Tuhan Pak Rofi sudah ditelepon dan di pasal yang ketiga itu bisa dirubah ya, bahwa sudah bisa ada kata Kristennya. Jadi ini sudah dalam proses ya, dan mungkin minggu depan itu sudah bisa ada apa namanya berkas itu sudah kita dapatkan dan akte itu sudah ada kata Kristennya, dan setelah itu kita akan ajukan ke apa namanya ke dinas ya untuk pengajuan proses pendaftaran dari SD kita ya. Jadi tolong doakan ya, dan nanti saya juga dengan Pak Rofi akan mengajukan juga untuk kelas khusus dan kelas KB ya. Jadi nanti semua kelas-kelas di sekolah ini akan terdaftar ya. Jadi untuk kelas khusus ini memang kita harus punya psikolog ya untuk bisa membela kita. Kemarin saya sudah telepon satu orang psikolog dan beliau kemungkinan besar bersedia ya menjadwalkan minggu depan ya akan bisa hadir di sini melihat kondisi kelas dan anak-anak kita seperti itu ya. Jadi kita doakan ya kepengurusan ini, pendaftaran kelas-kelas kita ini memang tidak mudah ya, karena begitu ya, perlu banyak kesabaran, perlu banyak uang ya. Perlu banyak energi ya, tapi saya percaya dan yakin Tuhan pasti menolong ya. Kalaupun TK itu Tuhan sudah tolong, pasti SD juga Tuhan tolong, KB juga Tuhan tolong, kelas khusus juga Tuhan tolong ya. Sampai Ibu Mari itu yang terus membantu kita ya, yang udah tahu Bu Mari ya, yang pernah waktu itu kita diajari atau dimentoring untuk bagaimana bikin PPP ya, misi waktu itu ya, misi karena ya sama Bu Mari, dan Bu Mari sendiri memberikan apa ya apresiasi begitu ya, maksudnya kok bisa gitu ya kita di kabupaten bisa mendaftarkan TK dengan nama TKK. TKK itu TK Kristen ya, kok bisa begitu, bisa gol. Karena Bu Mari sendiri di kota, di kabupaten itu lebih susah sebetulnya ya, karena di kabupaten ini kamu tahu yang TKK itu siapa? TKK itu siapa? Nggak ada di sini TKK ya, penabur ya, jadi hanya penabur. Jadi yang di sekitar kita nggak ada TKK kan, walaupun image mereka Kristen ya, atau Cambridge lah atau apalah kayak gitu kan. Dan bersyukur kita itu mujizat. Bu Mari sendiri bilang ini mujizat loh. Saya sendiri nggak cool dengan nama Kristen, dan kita sudah ditakut-takutin untuk nggak pakai nama Kristen ya. Jadi jangan pakai nama Kristen aja. Tapi saya dengan Pak Rofi sudah bertekad untuk sedikit pun tidak mau bohong-bohong dalam hal ini ya. Kalau
kita pemimpinnya udah bohong-bohong, awalnya udah bohong-bohong ya, untuk bikin sesuatu yang kita mau kerjakan selanjutnya ya kita nggak akan lihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan ya. Jadi saya tidak bohong sekecil apapun untuk mengajar ini, dan saya bersyukur SD kita nanti akan didaftarkan ke bukan pokoknya TK SD kita itu nanti akan menjadi nama SD TK, SD Teologia Kristen ya. Dan ketika saya ketemu dengan Pak Harapan ini ya, jadi TK Teologia Kristen, jadi itu memang betul-betul TK yang berbasis ya, yang berbasis Kristen ya, seperti itu. Kalau yang selatan TKI. Iya, TKI itu kan. Jadi betul-betul ini SD Kristen gitu, teologia. Jadi SD Teologia Kristen seperti itu. Dan itu memang saya bilang ya Allah turut bekerja, karena kita akan masukkan ke bagian Dapodik di sini, dinas di bagian bekas ini nggak masuk, karena harus peraturan sekarang itu harus ada tanah ya, harus ada tanah sih ada tapi cuma 1 ember tapi harus didaftarkan, kita harus punya tanah. Tapi Allah turut bekerja sekali lagi ketika kita pergi ke dinas yang di Bandung ya, ternyata apa yang menjadi visinya sekolah ini, menjadikan sekolah ini betul-betul sekolah Kristen. Dan itu ketika dipaparkan dengan Pak Harapan, saya bilang ini yang saya mau gitu, bukan hanya kata Kristen tapi betul-betul yang berbasis ya, yang berdasar kekristenan, ada nilai-nilai Kristen. Makanya yayasan kita ya harus ada kata Kristennya ya, biar nyempil di mana harus kata Kristennya. Ternyata ketika kita kirim berkas itu ke Pak Harapan, ternyata tidak ditemui kata Kristen di situ. Akhirnya harus lagi menghadap notaris ya, dan harus diperbarui. Dan puji Tuhan itu sudah di-approve, dan saya percaya dan yakin sekolah ini akan menjadi sekolah yang diperkenankan oleh Tuhan untuk mengalami setiap kebaikan Tuhan ya. Di doa-doa kalian tolong sisipkan ya, untuk doakan untuk proses ini nggak mudah, masih panjang perjalanannya ya. Tapi saya percaya dan yakin Tuhan bersama dengan kita ya, dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya, mujizatnya untuk kita semua ya. Mungkin itu saja yang kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat akhir dari pelayanan kami sepanjang 1 minggu ini. Semua karena berkat Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan, kami boleh menyelesaikan dengan baik dan tidak ada satu apapun yang terjadi dengan anak-anak kami. Kami percaya semua karena Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan buat Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh mentor ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang kehidupan kami, Tuhan, sepanjang liburan kami Sabtu dan Minggu dalam penyertaan Allah yang sempurna, kami diberikan kesehatan, kekuatan, apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan nyatakan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mentor di tempat ini, biarlah terus memberikan hati melayani Tuhan, hati yang memiliki kasih kepada anak-anak. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau berkomitmen untuk terus mendedikasikan kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Tuhan terus memberkati setiap pribadi, setiap rumah tangga, mentor-mentor di tempat ini, apapun usaha menjadi usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan berkat penyertaan dari Tuhan. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan, mengangkat tangan kita,